Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodun atau para murodin ya. Jadi dikhususkan untuk para pejalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Tak peduli kedudukan kita sebagai siapa di dunia ini, status sosial kita sebagai siapa di dunia ini, kita semua adalah pelajar. Maka belajarlah terus sampai masuk ke liang lahat. Karena itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan mukmin gitu. Jadi sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib belajar seumur hidup kita ya. Walaupun kita misalkan sudah menjadi A, sudah menjadi B, sudah menjadi C, tetap status kita pelajar. Maka belajarlah terus ya. Kita lanjutkan lagi pelajaran Al-Hikam yang mana sebelumnya itu tentang bodohnya orang yang ingin mengubah kehendak Allah. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Menunda amal soleh termasuk sikap bodoh. Menunda amal soleh termasuk sikap bodoh. Menunda amal karena menunggu waktu yang luang termasuk tanda kebodohan. Saya ulangi, menunda amal karena menunggu waktu yang luang termasuk tanda kebodohan. Jika seorang murid menunda-nunda amal yang bisa mendekatkannya kepada Tuhannya karena merasa tidak memiliki waktu luang di sela-sela kesibukan dunianya, tindakan itu merupakan tanda kebodohan jiwanya. Disebut bodoh karena ia telah menunda amalnya dengan menunggu waktu luang. Padahal bisa jadi alih-alih mendapatkan waktu luang untuk beramal ibadah, justru ajal menjemputnya tiba-tiba. Bisa jadi juga justru kesibukannya semakin bertambah, karena kesibukan dunia pasti akan terus bertumpuk, sebab satu sama lain saling berkaitan. Bahkan andai kata ia mendapatkan waktu luang, tentu tekad dan niatnya pun sudah melemah. Oleh karena itu,
Sepatutnya ia segera bangkit melakukan amal-amal yang mendekatkan dirinya kepada Tuhannya sebelum terlambat. Pepatah mengatakan, waktu ibarat pedang. Jika kau tak bisa menggunakannya, niscaya ia akan menebasmu. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi menunda amal soleh itu termasuk tanda kebodohan ya. Yang pertama, karena kita menunda itu sudah pasti. Dan yang kedua, takutnya dikhawatirkannya setelah kita menunda waktu luang malah kita dibikin sibuk gitu. Contoh misalkan kalau yang kerja kantoran gitu kan, tanggung nih masih ngetik misalkan 2 lembar lagi bikin surat undangan untuk meeting misalkan. Ya sudah, misalkan ditunda. Nah, ternyata pada saat penundaan itu begitu selesai 2 lembar, atasan kita memberikan lagi misalkan membuat buku tentang apalah, tentang analisis dampak lingkungan atau bikin tentang summary analisis dampak lingkungan misalkan, atau apapun gitu ya, tergantung perusahaannya misalkan gitu, atau misalkan suruh membuat soft file, yang mana soft file itu misalkan tumpukannya itu dari berbagai PT dikumpulkan misalkan, maka yang tadinya dia menunda karena 2 lembar itu malah diberikan yang lebih dari 10 lembar gitu, sehingga waktu kita sholat misalkan malah jadi tertunda gitu. Dan satu lagi, kalau misalkan kita menunda amal soleh lah, taruhlah ya sholat gitu, misalkan waktu maghrib itu kan waktunya sangat singkat ya, misalkan jam 6 sudah azan gitu, karena kita menunda-nunda tanggung karena ngejar-ngejar mau pulang misalkan, terus dikerjakanlah itu, terus hampir mau jam 7 baru selesai misalkan, walaupun itu belum adzan isya. Dan ketahuilah kalau kita menunda-nunda seperti itu tuh akan mengurangi kehusyuan. Makanya kenapa kalau sholat itu dianjurkan setelah selesai azan atau pas adzan kita ngambil wudhu misalkan, atau mendengarkan adzan terlebih dahulu lalu berwudhu lalu kita sholat. Lebih baik menunggu orang-orang yang berjamaah daripada menunggu pekerjaan yang selesai. Karena kalau kita menunda-nunda pekerjaan, terus menunda-nunda amal soleh, lalu kita setelah selesai bekerja itu akan mengurangi kehusuan. Karena apa? Bayang-bayang dunia ketika kita dengan sibuk itu, energinya itu akan melekat di kaca pikiran kita, yang mana kita harusnya khusyuk menghadap Allah. Jadi kerjaan itu, energi bayang-bayang kerjaan itu masih terlihat di benak kita gitu. Itu makanya sholat itu kalau bisa jangan ditunda gitu. Ini contohnya sholat, apalagi puasa itu tidak ada penundaan. Misalkan, aduh saya bangun kesiangan nih, saya nunda deh puasanya mulai jam 6 aja, sahurnya kesiangan, udah adzan baru sahur. Apalagi itu tidak boleh, ada hukumnya kan, ada fikihnya. Jadi tetap kita walaupun belajar tasawuf, belajar urusan kebersihan hati, namun syariat itu tetap harus ditaati gitu. Syariat ya syariat, kita kerjakan amalan ibadah wajib, kita mengerjakan amalan ibadah sunnah. Justru belajar tasawuf itu, amalan-amalan ibadah sunnahnya itu lebih digembleng gitu, karena memang tujuannya tasawuf itu kan kita berjalan kepada Allah. Artinya kita berjalan menuju Allah ya, kita taholi dan tahali sampai tajali gitu. Jadi membersihkan diri dari segala kotoran najis batin dan dosa lahir, terus kita menghiasi diri dengan ibadah-ibadah lahir dan ibadah batin serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Artinya tata kerama kepada sesama manusia gitu kan, saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi. Kita juga tetap beribadah, berjalan kepada Allah itu ya tentu dengan memperbanyak amalan ibadah gitu. Makanya semakin belajar tasawuf, semakin ibadah lahir dan batinnya itu kalau bisa semuanya dikerjakan gitu. Terutama kalau misalkan seorang mursyid itu sudah menganjurkan gitu, kalau bisa tingkatkan gitu. Misalkan satu hari sholat minimal 40 rakaat misalkan, wajib dan sunnah, ya udah kita kerjakan. Atau ada juga 80 rakaat, ya udah kita kerjakan gitu. Karena memang di
torikoh-torikoh tertentu itu memang ada sholat yang seperti sunnah tapi seperti wajib gitu, bukan wajib hukumnya, namun karena kesungguhan kita melakukannya. Ada sholat 40 rakaat tuh setiap malam gitu, atau misalkan boleh 40 hari pertama boleh, atau misalkan selama 40 hari saja, atau diusahakan 40 hari setiap malam Jumat saja, atau seminggu sekali, itu tergantung mursyidnya gitu. Kalau dulu kan saya itu sama mursyid saya yang di Jakarta itu kan 40 hari pertama, selanjutnya terserah boleh kapan saja gitu. Tapi sama guru besar saya yang Grand Mursyid ini ya, Grand Mursyidah gitu ya, itu beliau menganjurkan itu semampunya saja gitu. Terus ya udah, akhirnya ya udahlah disesuaikan saja, karena memang grand syekhnya mungkin grand mursyidahnya lebih tahu kemampuan saya gitu kan. Jadi ya udah saya ikutin beliau, tapi tetap yang pertama itu dijalankan juga gitu. Dari mursyid yang di Jakarta juga saya di ini juga gitu, dijalankan juga gitu tetap gitu ya. Jadi intinya eh, jangan tertipu dengan belajar tasawuf karena urusan hati. Misalkan yang penting udahlah kodo dan kodarnya Allah, selanjutnya bonus semua. Itu salah besar. Justru belajar tasawuf itu adalah spiritualitas Islami tertinggi, yaitu ilmu tasawuf, ilmu tentang kebersihan hati. Yang namanya kebersihan hati itu tidak ada malas-malasan dalam beribadah. Justru dengan kebersihan hati itu kita bisa meningkatkan amalan ibadah kita. Yang tadinya mungkin sholat 5 waktunya belang betong gitu ya, kalau bahasa Sunda gitu. Terus misalkan sudah bisa sholat 5 waktu, tingkatkan lagi, mungkin yang biasanya di akhir waktu jadi pertengahan waktu, yang biasa di pertengahan waktu jadi setelah azan sholat, yang mungkin tadinya sholat selalu sendirian, sholatnya selalu ingin berjamaah. Jadi begitu terus kita tingkatkan gitu. Jadi semaksimal mungkin kita tingkatkan amalan ibadah kita. Jadi tidak hanya menambah kuantitas ya, jumlah rokaat sholat sunnahnya gitu. Kalau fardu ya sudah pasti sehari semalam 17 rakaat gitu, tidak bisa ditambah, itu udah hukumnya gitu ya. Tapi kalau sholat sunnah bisa kita tambahkan kan, jenisnya ragamnya banyak sekali sholat sunnah itu. Nah kalau kita sudah bisa meningkatkan kuantitas, ya kita tingkatkan juga kualitas ibadahnya. Karena menunda-nunda amalan soleh itu bisa mengurangi kehusyuan. Jadi tidak hanya dipandang bodoh, tetapi memang bisa mengurangi kehusyuan. Saya pribadi pernah ada di posisi seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita menunda karena satu hal, alasan, atau misalkan satu pekerjaan atau satu kesibukan gitu kan, walaupun tidak menunda-nunda karena memang mungkin sedang dalam perjalanan, atau misalkan atau alasan apapun gitu ya, itu kalau kita tertunda atau misalkan telat aja 1 jam dari waktunya azan gitu, itu udah agak berubah gitu. Nah itulah mengapa kalau kita sholat tepat waktu itu setelah azan itu khusyuknya itu bisa kita bedakan sendiri dan kita bisa rasakan sendiri. Karena apa? Energi adzan meliputi sekitaran kita, telinga batin kita, maksudnya telinga dohir masuk ke telinga batin atau ke telinga hati kita gitu kan. Jadi bayang-bayang azan lah yang ada. Kalau kita sudah bayang-bayang azan yang ada atau qomat gitu kan, itu pasti tujuan kita itu lebih fokus ke Allah gitu. Beda dengan kita menunda karena satu pekerjaan. Energi pekerjaan itulah yang meliputi benak kita sehingga mengurangi kehusyuan gitu. Jadi kalau ibarat kita kalau di sinetron itu ya, kalau syuting itu kan kadang-kadang fokusnya kemana, nanti yang ini diburamkan, terus fokusnya yang ke belakang, nanti yang depan diburamkan. Nah seperti itulah, yang mana fokus kita, pekerjaankah atau Allah kah yang kita tuju. Nah makanya kenapa kita tidak boleh menunda-nunda waktunya sholat gitu ya. Jadi cukup jelas di sini ya.
Dan kita lanjutkan lagi karena masih ini ya, lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia ilahi bukanlah tujuan utama orang arif. Rahasia ilahi bukanlah tujuan utama orang arif. Di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada apa yang tersingkap baginya, suara-suara hakikat pun memperingatkannya. Yang kau cari ada di depanmu. Dan di saat pesona alam tampak menggoda, hakikat-hakikatnya pun berujar, kami hanyalah ujian, maka janganlah kau kufur. Maksudnya bagaimana Grand Syekh dari Universitas Al-Azhar Kairo ya, yaitu Syekh Abdullah Asyarqawi Al-Khalwati itu menerangkan lagi di sini bahwa tekad seorang salik atau peniti jalan menuju Allah tidak akan berhenti setelah mendapatkan makrifat, rahasia, dan cahaya-cahaya ilahi. Ia tidak akan memandang bahwa makrifat, ahwal, dan makom yang telah diraihnya merupakan tujuan utama dan akhir dari perjalanan. Bisikan-bisikan hakikat ilahi akan menyeru hatinya agar tidak berhenti sampai di situ. Karena apa yang kau cari ada di depanmu. Apa yang dicari dan diinginkan seorang salik adalah sampai kepada Tuhannya, bukan sampai kepada sesuatu selainnya. Saat dunia menebar pesonanya, ia akan berseru dengan suara yang tak kau dengar. Kami hanya ujian dan cobaan, maka jangan kau tertipu oleh kami, dan jangan berhenti sampai di sini. Jangan jadikan dirimu budak kami, sehingga kau akan terhalang dari Allah. Karena sikap semacam ini sama saja dengan kufur terhadap nikmat Tuhan pemberi nikmat. Nah, kalau misalkan kita diberikan, ini contoh kecil karena contoh untuk para salikin dulu ya. Misalkan kan kita tahali menjajaki makom demi makom. Nah, kalau sudah misalkan saya sudah memasuki makom taubat misalkan, terus kita nungguin gitu kapan ya mau ke makom ikhlas gitu. Ya udah tobat ya tobat aja seterusnya. Ibaratnya berbuat salah tidak berbuat salah, tobat itu harus tetap dilaksanakan. Karena apa? Hakikat tobat itu adalah kembali kepada Allah. Kita selalu mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah. Itu urusan hati kita. Tetap dohir kita menjaga dari dosa lahir dan dosa batin. Nah, lalu misalkan kapan ya aku bisa ikhlas? Ya kerjain aja. Apa yang bisa kita kerjakan dengan setulus hati. Jangan menunggu kapan diberi oleh Allah. Kita itu punya akal, kita itu punya kecerdasan spiritual. Apa yang bisa kita usahakan, kita kerjakan selama itu bentuknya tahali gitu. Jadi amalan ibadah kita kerjakan. Oh iya, misalkan biasa sedekah suka diungkit, berarti coba menguji diri, sedekah ke orang yang kurang tidak kita sukai gitu, atau misalkan orang itu pelit banget, kita sedekahi gitu. Terus kita ada perasaan gak ingin diberi, atau misalkan dasar siak korep ke aing, uyuhan ku aing dibere misalkan gitu kan. Atau misalkan kita ngomong begini dalam hati, coba tuh orang udah gua kasih balik ngasih nggak ya sama gue misalkan gitu ya. Nah, berarti kalau masih ada perasaan seperti itu berarti kita belum ikhlas gitu, berarti masih belum naik makom. Tapi harus kita berusaha untuk naik makom gitu. Terus misalkan tiba-tiba misalkan orang itu tergugah hatinya karena orangnya pelit, jadi belajar dari kita. Misalkan orang itu memberi, berarti kan seolah-olah dibalikin, tapi memang sunahnya harus saling memberi gitu ya. Tapi karena kita misalkan derajat orang itu misalkan dari ekonomi kurang lebih baik dari kita, misalkan orang itu memberi tapi kita tidak membutuhkan, tidak apa-apa, terima saja. Tapi kita sedekahkan kepada orang lain, sehingga menjadi sedekah paralel gitu. Jadi sedekah sambung menyambung gitu ya. Karena
sejatinya ya ikhlas itu kita tidak mengharapkan imbalan apapun gitu, harus tulus hati karena ikhlas itu kan walaupun tidak karena pun gitu. Jadi ikhlas itu walaupun, tidak ikhlas walau apa karena pun gitu, ngerti kan? Misalkan ya udah saya ikhlas ngasih kamu karena kamu baik sama saya, ya berarti itu kan timbal balik, itu balas budi namanya. Tapi kalau misalkan orang itu tidak pernah baik sama kita, tidak pernah memberi sama kita, atau apalagi orangnya lebih membutuhkan daripada kita, ya udah kita kasih tanpa mengharapkan imbalan. Namun pada kenyataannya banyak sekali sering ditemui ya, kadang-kadang orang itu sedekah tapi katanya iya saya mah banyak ngasih sama dia tapi dia nggak pernah ngasih sama saya. Kalau mengharapkan balasan seperti itu mendingan barteran, nih saya punya beras kamu kasih uang, atau saya punya uang kamu kasih beras, udah kayak gitu aja jelas gitu. Jadi jangan sedekah mengharapkan imbalan. Ketahuilah sedekah itu juga kan rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk orang lain. Artinya uang sudah keluar dari tangan kita untuk orang lain, berarti itu rezeki orang lain dari Allah yang Allah titipkan kepada kita. Sadarilah hal itu kalau ingin naik makom dari makom dari makom tobat ke makom ikhlas. Nah karena ini ada banyak pemula juga, makanya saya dimulai dari sini ya, dimulai dari tobat dan ikhlas. Syukur-syukur yang menyimak video konten YouTube ini adalah orang-orang yang sudah mencapai makom musyahadah. Tentu penjelasan dalam kitab ini yang barusan dibahas itu udah bukan itu lagi, tapi tetap kita walaupun sudah mencapai makom musyahadah, kita sudah bertajali, ibaratnya Allah bertajali di dalam batin kita, tetap yang dijaga itu adalah ihsannya, secara syariat ihsannya. Jadi selalu menyadari tentang pengawasan Allah dimanapun makom kita, dimanapun derajat makom kita. Jangan bergantung pada makom, atau jangan menunggu ingin diberikan makom yang selanjutnya, tapi tetap berusaha. Kita kalau sudah ikhlas berusaha qanaah, berusaha syukur gitu kan, sampai Allah memberikan karunia energi syukur yang udah masuk ke dalam kita, sehingga tanpa ditunggu, tanpa di-trigger oleh orang lain, kita tetap menjadi orang yang qanaah dan syukur walaupun sudah mencapai makom musyahadah. Jadi tidak pernah meninggalkan makom-makom yang sudah kita jajaki. Namun jangan jangan dijadikan tujuan utama makom-makom itu, tapi Allah lah yang kita tuju, sang maha pemberi nikmat makom-makom tersebut, makom-makom ibadah batin maksudnya ya. Jadi tetap semua amalan makom ibadah batin kita kerjakan, tapi fokus batin kita adalah hanya kepada Allah. Allah lah tujuan kita. Wallahu a'lam bisawab. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga bisa difahami ya. Cukup sekian. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir dan batin is the best always. Syukron jazilan.